Wanita ini bernama Katrina. Dia adalah bos perusahaan asuransi yang sangat disiplin dan juga kaku. Sampai sekarang ia belum menikah karena setiap kisah percintaannya selalu kandas. Bahkan ia berpikir kalau dirinya itu dikutuk oleh Tuhan. Sampai nasib asmaranya tak pernah mulus. Terakhir kali ia pacaran, ia diselingkuhi oleh kekasihnya dan itu membuatnya sangat trauma. Sejak saat itu, hatinya tidak ingin menjalin hubungan dengan pria manapun di dunia ini. Suatu hari, Katrina menggelar meeting meluncurkan program terbaru dari perusahaannya. Salah satu anak buahnya memberi usul untuk memberikan asuransi perlindungan keluarga karena saat ini warga Tiongkok banyak yang hanya memiliki satu anak. Jadi, seandainya ada sesuatu yang buruk terjadi pada sang anak, maka bisnis atau perusahaan keluarga tersebut akan berhenti saat itu juga. Karena tidak memiliki penerus, diam-diam Katrina memikirkan hal ini. Ia saat ini tidak punya kekasih, tapi dia ingin punya anak. Untuk meneruskan bisnisnya, ia pun menghubungi sahabatnya yang bernama Sophie, yang menjadi dokter kandungan di Paris. Dari perbincangan itu, akhirnya Katrina punya ide untuk mengikuti program inseminasi buatan. Dia percaya kalau sahabatnya itu bisa membuat dia punya keturunan tanpa harus berhubungan dengan laki-laki. Akhirnya Katrina pun mulai mencari laki-laki yang akan membuahi sel telurnya nanti. Dari tahap ini, Katrina ingin menyeleksi genetika terbaik karena ia mau melahirkan seorang anak dengan gen yang baik pula. Maka ia pun menyuruh Wei, sekretarisnya, untuk membuka audisi ini. Namun, karena Katrina ingin merahasiakan hal ini, jadi Wei mengumumkannya sebagai audisi pencarian asisten pribadi untuk Katrina. Sayangnya, dari sekian ratus pelamar belum ada laki-laki yang cocok untuk Katrina. Sementara itu, di tempat lain seorang kurir bernama Xiaobo yang siang ini sedang nganterin paket ke perusahaan Katrina. Bo dikenal sebagai laki-laki yang ramah dan juga baik. Ia juga sangat tampan sehingga banyak perempuan ingin mengenalnya. Siang ini tiba-tiba perusahaan Katrina terdapat insiden yang menyeramkan. Salah satu karyawan perusahaan itu mendadak menyerang Katrina. Ia marah karena wanita itu telah memecatnya. Untungnya Bo bisa membantu dengan cepat dan Bo berhasil menghentikan serangan itu. Namun karyawan itu tidak menyerah begitu saja. Ia mengutarakan rasa sakit hatinya setelah dipecat, apalagi dia baru saja bercerai dengan suaminya dan mencoba merebut hak asuh anak mereka. Setelah mendengar cerita ini, Katrina pun menyuruhnya untuk membuat surat pengunduran diri, sehingga ia masih bisa bekerja di perusahaan lain dengan mudah. Katrina juga memberikan pesangon sebesar 3 kali gaji untuk biaya sekolah anaknya. Katrina juga menyuruh Wei untuk menyewakan pengacara karyawan tersebut untuk mempertahankan hak asuh anaknya. Sementara itu, Katrina mulai tertarik dengan Bo, dan ia menyuruh Wei untuk ngetes Bo jadi asisten pribadinya. Setelah mengikuti serangkaian tes, Bo dinyatakan lolos kualifikasi, sehingga Wei pun langsung memberi kontrak kerja kepada Bo dengan cepat. Bo segera menandatangani karena Wei berjanji akan memberi gaji 15.000 yuan atau sekitar 31,3 juta rupiah. Setelah itu, Wei pun memberitahu tugas dan tanggung jawab Bo sebagai asisten pribadi. Ia harus mendampingi bosnya itu dalam 24 jam, makanya ia harus bisa nyetir dan nganterin bosnya kemanapun ia pergi. Dan sekarang Bo masih menjalani masa pengenalan selama 20 hari. Jika ia terbukti melanggar kontrak, maka Bo bisa dipecat sewaktu-waktu. Namun, di awal masa pengenalan itu, Bo masih melakukan banyak kesalahan. Tapi Bo minta maaf dan memperbaiki kesalahannya tersebut, supaya Katrina tidak jadi memecatnya. Hal itu bisa dimaklumi karena ia masih perlu beradaptasi selama menjadi asisten pribadi Bo, harus bisa memahami dan melayani Katrina yang takut pada ruangan sempit. Sehingga tiap Katrina ke kantor, Bo harus memastikan bahwa Katrina nyaman ketika memasuki lift. Selain itu, Katrina juga mengidap OCDC, sehingga ia sangat benci pada suatu hal yang kotor maupun berantakan.
Jadi, Bo harus bisa tampil bersih dan rapi setiap saat. Namun lagi-lagi hari ini Bo melakukan kesalahan. Ia salah memilih jalur menuju kantor sehingga harus terjebak kemacetan. Ia berusaha memutar arah tapi ternyata sama saja. Padahal Katrina harus segera tiba di kantor karena ada klien penting yang datang untuk mengadakan kerjasama antar perusahaan. Jadi akhirnya Bo pun menghubungi temannya untuk mengantar motor miliknya. Setelah itu, Bo mengganti kendaraannya, kemudian mengantar Katrina supaya cepat sampai di kantor. Untung saja Bo berhasil mengantarkan Katrina tepat pada waktu. Awalnya Katrina merasa panik karena kliennya sudah duluan di sana, sehingga ia buru-buru memperkenalkan diri. Namun kliennya justru terfokus memperhatikan motor Bo dan berpikir kalau itu adalah milik Katrina. Karena dia juga hobi koleksi motor unik. Maka kalian tersebut tanpa basa-basi langsung menyepakati kerjasama dengan Katrina. Sementara itu, Katrina merasa bahwa Bo adalah orang tepat untuk menjadi calon ayah dari anaknya nanti. Akhirnya, ia pun memberitahu tujuan sebenarnya kepada Bo bahwa Katrina ini akan mengikuti program inseminasi buatan. Sehingga ia pun membutuhkan bantuan Bo serta yang pasti bahwa ia akan mendapat gaji tambahan dan Bo akan diberi kontrak baru untuk menjaga kondisi fisiknya supaya sehat sampai program itu dilaksanakan, dan jika Bo melanggar peraturan yang ada dalam kontrak maka ia harus membayar dendanya. Keesokan harinya Katrina pun hampir terlambat gara-gara mantan kekasihnya yang tahu-tahu datang dan minta balikan. Tapi tentu saja Katrina menolak karena laki-laki itu telah menyakitinya. Bukannya minta maaf, mantan pacar Katrina itu justru mengatakan bahwa Katrina tidak akan punya kekasih gara-gara sifat yang terlalu kaku. Dia bahkan menantang Katrina untuk punya pacar baru, dan jika Katrina tidak mendapatkannya, itu akan menjadi bukti bahwa tidak akan ada laki-laki yang mau padanya. Katrina pun merasa kesal dan ingin marah. Untung Bo segera datang dan mengusir laki-laki itu pergi. Setelah itu, Katrina pun mengajak Bo ke suatu tempat. Dia bahkan membatalkan seluruh jadwal kantornya hari ini. Ternyata Katrina ngajakin Bo pergi ke sebuah panti jompo. Di sana Katrina bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah pikun. Katrina pun meminta Bo untuk menemani laki-laki itu. Diam-diam Bo merasa bingung karena Katrina terlihat tidak menyayangi laki-laki ini. Namun di sisi lain Katrina berani mengeluarkan biaya besar untuk mengurus laki-laki tersebut. Dan laki-laki itu adalah ayah kandung Katrina. Bo mengira kalau Katrina adalah anak yang durhaka, tidak mengurus ayahnya sendiri, bahkan ia terlihat sangat membenci laki-laki itu. Akhirnya Bo membawa ayah Katrina ini pulang ke rumah anaknya. Katrina marah karena Bo telah mencampuri urusan pribadinya. Sementara Bo mengingatkan Katrina untuk selalu bersikap baik pada orang tua. Karena jika Katrina tidak melakukannya, maka ia memang sama seperti yang orang-orang katakan, yaitu perempuan yang kaku dan tidak mau tahu. Jadi, karena Katrina tidak mau Bo salah paham terlalu jauh, ia pun menceritakan masa kecilnya yang kelam. Dulu, ayahnya adalah seorang yang sangat emosional dan sering menyiksa ibunya. Bahkan sang ibu harus mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak tahan tinggal dengan ayah Katrina. Makanya sejak saat itu Katrina sangat membenci suara berisik dan takut pada ruangan sempit. Karena dua hal itu selalu mengingatkan Katrina masa kecilnya yang sangat traumatis. Saat Katrina remaja, sang ayah ngajakin pindah rumah, namun di sana ayahnya selalu bermain dengan perempuan. Bahkan, ayahnya tak segan-segan membawa pulang ke rumah. Tapi waktu itu Katrina melakukan perlawanan sampai membuat ayahnya marah. Sehingga saat Katrina dewasa, ia nekat bersekolah ke Paris. Ia pun harus rela bekerja serabutan sampai lulus dari sana. Setelah itu, Katrina menyewa pengacara untuk membuat kontrak perjanjian dengan ayahnya. Ia ingin melepas hubungannya dengan ayahnya karena mau hidup sendiri. Dan anehnya, sang ayah tampak tidak keberatan, sehingga ia pun merasa dibuang oleh ayah kandungnya sendiri.
Jadi karena perjalanan hidupnya itu penuh dengan liku-liku, tidak heran jika Katrina tak mau hidup bersama orang lain atau bergantung pada orang lain. Setelah menceritakan masa lalunya, Katrina pun meminta Bo untuk menceritakan kisah hidupnya. Karena ia jadi penasaran mengapa Bo sangat menginginkan uang, padahal dia belum punya anak, istri yang perlu dinafkahi. Akhirnya Bo pun bercerita tentang keponakannya yang menderita gangguan pendengaran. Keponakannya itu harus dipasang selaput implan di telinganya, hanya supaya bisa mendengar dengan normal. Sayangnya biaya pemasangan implan tersebut sangatlah mahal. Makanya Bo sekarang kerja banting tulang supaya gangguan telinga keponakannya itu bisa segera diatasi. Lalu keesokan paginya Katrina terkejut karena ia tidur bersama Bo. Begitu ia membuka mata, Katrina pun langsung membangunkan Bo dan menyuruhnya siap-siap karena mereka harus segera pergi ke kantor. Namun ternyata saat sampai di kantor, Katrina ngajakin Bo ke Paris. Hari ini dia memutuskan bahwa ia siap menjalani program inseminasi buatan tersebut. Jadi Bo sebagai calon bapak dari anaknya nanti begitu tiba di Paris, Katrina langsung menemui Sophie. Ia menyatakan dirinya telah siap dan ingin segera menjadi seorang ibu. Namun kini Sophie justru khawatir. Biaya program ini begitu mahal, sedangkan ia tahu betul kalau Katrina dan Bo saling menyukai satu sama lain. Katrina masih trauma berhubungan dengan laki-laki, ia tak ingin mengambil risiko lebih jauh. Jadi ia memutuskan untuk mengikuti program ini didampingi oleh Sophie. Maka keesokan harinya, Katrina pun ditangani di rumah sakit untuk menjalani program pembuahan. Malamnya, Katrina pun tak bisa tidur memikirkan banyak hal dan dia takut jika nanti anaknya akan menanyakan keberadaan ayahnya. Dia bingung menjawab pertanyaan ini supaya anaknya bisa mengerti. Akhirnya, Bo pun memberikan sebuah ide cerita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai seorang ayah, Bo ingin dikenang sebagai laki-laki yang keren dan bertanggung jawab. Maka ia ingin anaknya tahu bahwa ayahnya adalah seorang instruktur penerjun payung angkatan laut. Namun pekerjaan itu berubah menjadi insiden ketika sang ayah berusaha membantu muridnya yang tidak percaya diri saat melompat dari helikopter. Bukannya selamat, sang ayah justru terjatuh kemudian gugur dalam latihan itu. Dan setelah menceritakan hal itu, Bo membayangkan bahwa anaknya nanti akan mengingatnya sebagai orang yang hebat. Beberapa hari kemudian, Sophie mengadakan reuni sekaligus perayaan di rumahnya. Karena ternyata program Katrina telah berhasil, sehingga ia bisa menjadi seorang ibu. Semua orang pun merasa senang, terutama Bo yang akan menjadi seorang ayah. Namun saat ini Katrina masih merasa dilema dengan perasaannya sendiri jika di satu sisi ia menyukai Bo, tapi di sisi lain ia tidak ingin terlibat hubungan lebih jauh dengan asisten pribadinya itu. Malamnya Katrina tak bisa tidur sampai ia dengar suara ada orang di luar kamar dan langsung menduga bahwa itu Bo. Tadinya Katrina mengira bahwa Bo akan mencari, namun sayangnya dugaan itu salah. Karena ternyata Bo hanya pergi ke dapur untuk mencari cemil. Di sini Katrina kecewa sehingga ia menyuruh Bo kembali ke Tiongkok karena kontrak kerjanya telah berakhir. Bo bingung karena ia ingin mendampingi masa kehamilan Katrina karena ia juga merasa memiliki anak tersebut. Tapi keputusan Katrina sudah bulat. Jadi mau Bo harus pulang. Sementara itu begitu tiba di Tiongkok, Bo segera membawa keponakannya untuk berobat. Pengobatan itu pun berhasil dan ponakannya bisa mendengar kembali. Selain menjalani hari-harinya kembali menjadi kurir paket, Bo diam-diam membuat sebuah prakarya yang akan dikirim kepada Katrina. Karena ia menyukai bosnya itu, Bo pun rela menghabiskan hari-harinya untuk membuat sesuatu sebagai hadiah Katrina. Beberapa bulan kemudian, hadiah buatan tangan itu telah jadi. Lalu Bo langsung mengirimkannya ke Paris. Sementara Katrina yang menerima kiriman paket langsung ingat pada Bo. Setelah itu ia membuka isi paketnya dan merasa sangat terharu dengan hadiah itu. Prakarya yang dibuat Bo ternyata berisi rangkaian gambar yang menceritakan skenario pertemuan mereka. Ia juga menggambar proses sebagai penelitian payung yang akhirnya harus gugur saat latihan.
Katrina pun merasa terharu dan ia juga terkejut karena ternyata paket itu berisi cincin untuk melamar Katrina. Dan beberapa hari kemudian Sophie terkejut karena Katrina tiba-tiba menghilang. Ia pun langsung menghubungi Bo dan laki-laki itu segera pergi ke Paris. Tadinya Bo berpikir kalau Katrina telah menerima lamarannya. Namun ia salah karena saat bertemu dengan Sophie ternyata ia justru menyimpan cerita sedih. Jadi beberapa bulan yang lalu Katrina yang merupakan wanita mandiri itu sedang senang-senangnya menyiapkan kelahiran anaknya. Bahkan ia menyiapkan kamar dan keranjang bayi sendiri. Dan karena kelelahan Katrina mengalami pendarahan. Sophie langsung menolongnya dan saat itu Katrina berharap Sophie bisa selamatkan bayinya. Sayangnya kenyataan berkata lain. Bayi itu tidak selamat dan Katrina harus kehilangan anak yang sangat ia nantikan. Setelah anaknya meninggoy, Katrina masih tampak baik-baik saja. Ia hanya lebih banyak melamun tapi tidak pernah pergi jauh dan baru kemarin Katrina mendadak pergi tanpa pamitan. Makanya Sophie langsung menghubungi dan berharap Bo bisa bawa Katrina pulang. Beberapa saat kemudian Sophie mendapat kabar bahwa Katrina berada di mercusuar dan oleh karena itu mereka pun segera menuju tepi pantai. Akhirnya kini Sophie dan Bo berhasil menemukan Katrina yang sudah berdiri di tebing. Polisi melarang Sophie mendekat karena mereka khawatir jika Katrina melakukan sesuatu yang nekat. Tapi karena Bo tidak mau membuat Katrina semakin sedih, ia pun memberanikan diri untuk mendekati wanita tersebut. Dan tak lama kemudian Bo pun menghampiri Katrina dan awalnya Katrina berpikir kalau ia hanya berhayal. Sampai ia menyadari kalau Bo ternyata memang ada di sana. Setelah itu barulah Katrina mengungkapkan kesedihannya. Ia kecewa pada dirinya sendiri karena tak bisa jaga anaknya dengan baik. Ia merasa tidak berhak menjadi orang yang bahagia karena nyatanya Tuhan telah mengambil harapan satu-satunya. Bo pun berusaha menghibur Katrina yang membuat Katrina semakin marah. Ia berpikir kalau Bo tak pernah mengalami apa yang ia alami sampai akhirnya Bo pun bercerita bahwa kisah tentang penerjun payung itu adalah kisah nyata. Cerita itu merupakan kisah kakaknya, sedangkan murid yang tak becus yang menyebabkan kakaknya jatuh itu adalah Bo sendiri. Jadi sampai sekarang Bo masih mengingat peristiwa itu, tapi ia berusaha mengikhlaskannya. Lalu karena Katrina masih syok dengan cerita itu, kemudian Bo mengajak Katrina terjun dari tebing. Ternyata Bo telah menyiapkan parasut dan mengajak Katrina mengelilingi langit Paris. Dia berusaha menghibur wanita itu dan menunjukkan kepadanya bahwa ia akan baik-baik saja. Dan akhirnya Katrina menyadari bahwa ia telah menemukan seseorang yang tidak akan menyakiti hatinya. Dia tidak hanya menemukan seorang ayah untuk anak-anaknya, tapi juga pendamping hidupnya sampai tua nanti. Dan beberapa tahun kemudian Katrina dan Bo akhirnya menikah dan dianugerahi 2 anak kembar. Dan film ini pun tamat.